Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2, di mana terdiri dari Arnela Sari, Hardi Ayunda, Trimentari, Mira Sintia, dan Nur Habibah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul jenis-jenis transformasi similaritas. Nah, masuk kita yang pertama, pengertian transformasi similaritas, di mana transformasi similaritas adalah pemetaan geometri yang mengubah ukuran suatu objek tetapi mempertahankan bentuknya. Nah, ini berarti bahwa dua objek dikatakan sebangun atau similar jika satu dapat diperoleh dari yang lain melalui serangkaian transformasi similaritas. Langsung saja kita masuk ke jenis-jenis transformasi similaritas, di mana jenis-jenis transformasi similaritas adalah jenis transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu objek tanpa mengubah bentuknya. Ini berarti bahwa semua sudut dalam objek tetap sama dan semua rasio panjang sisi yang bersesuaian juga tetap sama. Nah, kita akan masuk ke jenis yang pertama, yaitu rotasi, di mana definisinya adalah misalkan O adalah suatu titik tetap di bidang dan θ adalah suatu sudut. Rotasi R, O ke θ atau θ adalah suatu transformasi yang memetakan setiap titik P di bidang ke titik P aksen sedemikian rupa. Sehingga jika P sama dengan 0, maka P aksennya juga sama dengan 0. Yang B, jika P O, maka OP sama dengan OP aksen. Yang ketiga, sudut atau angle P kepada P aksen adalah θ. Diukur berlawanan arah jarum jam dari OP ke OP aksen. Nah, kita masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai rotasi. Rotasi adalah jenis transformasi isometri similaritas dengan faktor skalanya yaitu K sama dengan 1. Artinya, rotasi mempertahankan bentuk dan ukuran objek, hanya mengubah orientasinya saja. Kita misalkan titik P, X, Y yang akan dirotasikan ke P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Ada beberapa rotasi yang akan ditimbulkan. Pertama, di sekitar titik asal yaitu 0 atau O yang sama dengan 0,0. Jika pusat rotasi adalah titik asal 0,0 dan rotasi dilakukan sejauh sudut atau θ, maka koordinat titik P aksen, X aksen, Y aksen setelah rotasi berubah menjadi X aksen sama dengan X per cos per θ dikurang Y per sin per θ. Sedangkan Y aksennya menjadi sama dengan X per sin θ ditambah Y per cos per θ. Lanjut, B. Rotasi di sekitar titik pusat arbiter. C sama dengan A dan B. Jika pusat rotasi adalah titik arbiter, C, A, B, dan rotasi dilakukan sejauh sudut θ, transformasi rotasi R, C per θ, dari titik P, X, Y ke P aksen, X aksen, dan Y aksen dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Pertama, translasi ke titik asal. Geser titik P, X, dan Y sedemikian rupa sehingga pusat rotasi C, A, dan B bergeser ke titik asal. Koordinat titik yang ditranslasikan adalah X kurang A dan Y dikurang B. Yang kedua, rotasi di sekitar titik asal. Lakukan rotasi terhadap titik yang sudah ditranslasi dengan sudut θ. X rotasi sama dengan X dikurang A per cos per θ dikurang Y dikurang B per sin per θ. Y rotasi sama dengan X dikurang A per sin per θ ditambah Y dikurang B cos dan θ. Translasi balik. Geser kembali titik yang sudah dirotasi ke posisi semula dengan menambahkan koordinat pusat rotasi C, A, B. X aksen sama dengan X dikurang A per cos per θ dikurang Y dikurang B sin per θ ditambah A. Y aksen sama dengan X dikurang A per sin per θ ditambah Y dikurang B cos θ ditambah B. Jenis transformasi similaritas yang kedua yaitu dilatasi. Dilatasi penskalaan atau perkalian. Teorema 1, misalkan
P adalah suatu titik tetap di bidang pusat dilatasi dan K adalah suatu bilangan real tak nol atau faktor skala. Dilatasi dP, K adalah suatu transformasi yang memetakan setiap titik Q di bidang ke titik Q aksen sedemikian rupa sehingga A. Jika Q sama dengan P, maka Q aksen sama dengan P. Yang B. Jika Q negatif P, maka Q aksen terletak pada garis yang melalui P dan Q, dan P Q aksen sama dengan K per PQ. Yang C, arah PQ aksen sama dengan arah PQ jika K lebih besar dari 0, dan berlawanan arah jika K lebih kecil dari 0. Nah, kita misalkan jika kita mempunyai titik P, X, Y yang mau didilatasikan menjadi P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, ada beberapa cara. Pertama, kita dilatasikan di sekitar titik asal O sama dengan 0,0. Jika pusat dilatasinya adalah titik asal O 0,0 dan faktor skalanya K, koordinat titik P aksen, X aksen, Y aksen setelah dilatasi adalah X aksen sama dengan K dikali X. Sedangkan Y aksen sama dengan K dikali Y. Ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks menjadi X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K dikali X, Y. Sifat-sifat penting yang perlu kita ketahui. Jika nilai mutlak K lebih besar dari 1, objek akan diperbesar. Jika K, nilai mutlak K lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, objek akan diperkecil. Jika K lebih kecil dari 0, objek akan diperbesar atau diperkecil dan juga bisa juga terbalik arah. Baik, kita lanjut materi kita yang terakhir, yaitu dilatasi di sekitar titik pusat arbitrer C dalam kurung A, B. Nah, di sini kita akan mencari tahu bagaimana koordinat sebuah titik P dalam kurung X, Y berubah menjadi P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen setelah didilatasi. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan dilatasi ini, yaitu perhatikan langkah-langkah berikut di layar kalian ya. Yang pertama, translasikan ke titik asal. Nah, bayangkan, jika kita ingin memindahkan seluruh sistem koordinat kita, atau lebih tepatnya kita ingin memperlakukan titik C dalam kurung A, B ini seolah-olah dia adalah titik asal atau yaitu 0,0 untuk sementara waktu. Jadi, kita punya titik P yang dimana X, Y dan pusat dilatasinya itu C dimana A, B. Nah, untuk membuat C di mana A, B menjadi titik asal sementara, jadi kita perlu menggeser seluruh sistem koordinat ke kiri sejauh A dan ke bawah sejauh B. Nah, jadi koordinatnya itu di titik P di mana X, Y akan bergeser relatif terhadap C di mana A, B. Nah, koordinat titik yang ditranslasikan atau yang kita sebut saja tadi itu P ditranslasikan itu adalah yaitu yang pertama X translasikan ke X dikurang A dan Y ditranslasikan ke Y dikurang B. Nah, mengapa dikurang? Karena kita memindahkan. Jadi P ke kerangka acuan baru di mana C adalah 0,0 dan C berada di A, B, maka P yang tadinya X, Y akan menjadi X dikurang A dan Y dikurang B relatif terhadap C. Nah, yang kedua yaitu dilatasi di sekitar titik asal atau sementara. Nah, sekarang setelah kita memindahkan P ke X dikurang A dan Y dikurang B relatif terhadap pusat yang kita anggap sebagai 0,0, nah kita bisa melakukan dilatasi seperti biasa yang sudah kita pelajari, yaitu pertama kita akan melakukan dilatasi terhadap titik yang sudah ditranslasikan tadi, yaitu yaitu X dikurang A dan Y dikurang B dengan faktor skala K. Nah, rumusnya itu sama seperti dilatasi di titik asal, yaitu X dilatasi sama dengan K dikali dalam kurung X dikurang A dan Y dilatasi sama dengan K
Y dilatasi sama dengan K dikali Y dikurang B. Nah, ini adalah koordinat titik P setelah dilatasi, tetapi masih dalam kerangka acuan sementara, di mana C adalah 0,0. Yang ketiga yaitu translasi balik. Nah, titik yang sudah dilatasi tadi yaitu K dalam kurung X dikurang A dan K dalam kurung Y dikurang B masih dalam kerangka acuan sementara. Jadi kita perlu mengembalikan ke posisi semula di sistem koordinat asli kita. Jadi kita perlu untuk mengembalikan ke posisi semula itu, kita perlu menambahkan kembali koordinat pusat dilatasi C dalam kurung A, D dan menjadi koordinat titik P aksen dalam kurung P aksen atau titik akhir setelah dilatasi. Nah, itu jadi X aksen sama dengan K dalam kurung X dikurang A ditambah A, dan Y aksen sama dengan K dalam kurung Y dikurang B ditambah B. Nah, mengapa ditambah? Karena kita ingin mengembalikan titik itu ke posisi asli di sistem koordinat umum setelah kita menggeser di awal. Untuk singkatnya itu kita bisa membayangkan prosesnya yang tadi itu seperti yang pertama itu geser titik P dan seluruh sistem koordinat sehingga pusat dilatasi C dalam kurung A, B berada di titik asal 0,0. Nah, yang kedua itu dilatasikan titik P yang sudah digeser tadi atau yang sekarang seolah-olah berpusat di 0,0 dengan faktor skala K. Dan yang ketiga yaitu geser kembali hasil dilatasi ke posisi aslinya di sistem koordinat awal. Sekian, terima kasih.